Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nureteka Putri dari kelas 10 MIPA 4, absen 23, akan membuat video untuk tugas biologi, yaitu adalah materi perbaikan lingkungan. Jadi, buat kalian stay tune terus di video ini karena aku bakal bahas yaitu masalahnya tentang pengalihan lahan sawah menjadi perumahan. Stay tune ya. Oke. Oke, setelah tadi aku udah ngasih pembukaan, di sini aku bakal kasih lihat gimana kondisi terkini sawah yang ada di sekitar rumah aku. Jadi ini adalah sawah yang paling dekat ya, di paling dekat dari rumah gitu kan. Nah, dulunya itu ini benar-benar sawah dan kalian masih bisa lihat bahwa ini sebagian masih ada sisa-sisa sawahnya, tapi sebagian udah lagi ditimbun sama pasir. Nah, pasirnya ini buat apa sih? Dan udah ada alat berat kan kalau kalian lihat. Nah, pasir dan alat beratnya ini adalah untuk mencicil menjadikan perumahan. Nah, kalau kalian lihat nih, di sekitarnya kan juga ada perumahan-perumahan nih. Nah, perumahan-perumahannya ini sendiri sebenarnya dulu itu adalah sawah juga gitu. Nah, tapi karena topik yang aku angkat itu adalah pengalihan fungsi sawah menjadi lahan perumahan, jadi ini benar-benar relate banget sama kehidupan di sekitar aku. Contohnya paling relate ada di depan ini. Maaf ya guys kalau misalnya ada motor lewat atau suara-suara bising karena ini aku ngevideo di pinggir jalan. Oke? Nanti kita bahas di penjelasannya. Oke, tadi kan aku udah keluar rumah nih, udah ngasih lihat ke kalian gimana sih kondisi sawah yang ada di sekitar rumahku. Dan ternyata, tadi kan kalian juga bisa lihat nih, kalau perumahan-perumahan yang ada itu ternyata memang hasil dari pengalihan fungsi sawah menjadi lahan perumahan. Nah, nanti aku bakal kasih ada foto di sini sama di atas ini, foto-foto perumahan yang memang dari awal adalah hasil pengalihan fungsi sawah menjadi lahan perumahan. Dan nanti karena segmen selanjutnya adalah penjelasan, kita langsung cus aja ke penjelasannya. Gimana sih upaya-upaya untuk bisa mengurangi pengalihan fungsi lahan sawah menjadi lahan perumahan? Oke, langsung lanjut. Oke, langsung masuk ke segmen penjelasan. Nah, sebelum masuk ke segmen penjelasan nih, aku bakal ngasih informasi sedikit tentang tema yang udah aku angkat di video kali ini. Nah, jadi informasinya itu adalah laju konversi lahan pertanian ke lahan non-pertanian itu kurang lebih ada 110 hektar per tahun. Pada sisi lain, luas lahan kritis semakin meningkat. Terjadi degradasi lahan pertanian dengan laju 2,8 juta hektar per tahun dan lahan pertanian yang dimaksud ini lebih spesifik ke lahan sawah. Dan kalian tahu nggak sih guys, kalau ternyata tema yang aku ambil yaitu pengalihan fungsi lahan sawah menjadi perumahan itu sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Nah, nanti aku bakal kasih detail undang-undangnya kayak apa di teks yang akan berjalan berikut ini. Nanti aku bakal kasih penjelasan gimana sih menurut undang-undang itu, gimana sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah degradasi lahan persawahan. Oke? Oke, tadi kan kalian udah lihat nih isi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Dan ternyata di dalam undang-undang itu terdapat 5 strategi atau 5 upaya yang bisa kita lakukan untuk setidaknya mencegah gimana sih cara mencegah pengalihan fungsi lahan sawah menjadi lahan perumahan. Nah, strategi yang pertama itu adalah perencanaan LP2B. LP2B sendiri itu apa? LP2B adalah lahan pertanian dan pangan berkelanjutan. Di dalam undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ditegaskan bahwa di dalam perencanaan LP2B sebelum ditetapkan kekuatan hukum terlebih dahulu harus direncanakan. Nah, maksudnya direncanakan itu kayak gimana? Nah, perencanaan tersebut itu harus diawali oleh penyusunan perencanaan di tingkat pemerintah. Jadi dari tingkat pemerintah dilanjutkan dengan disebarluaskan kepada masyarakat untuk menyusun rencana.
terkhusus masyarakat yang lahannya akan dijadikan LP2B gitu. Jadi penjelasan secara singkatnya adalah LP2B itu sebelum memiliki kekuatan hukum harus direncanakan secara pas dan tepat oleh pemerintah, kemudian disebarluaskan kepada masyarakat, terkhususnya kepada para masyarakat yang lahannya akan dijadikan LP2B itu. Nah, kalau proses perencanaannya itu berjalan dengan baik, maka LP2B akan ditetapkan dan akan memiliki kekuatan hukum. Jadi kalau nanti ada masalah, kita bisa mengajukan ke pengadilan karena perencanaan LP2B ini sudah memiliki kekuatan hukum di dalamnya. Lanjut ya, ke yang nomor 2. Oke, lanjut ke poin kedua. Nah, di poin kedua ini caranya adalah dengan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan P2B dan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Nah, sesuai dengan undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, penetapan kawasan pertanian harus ditetapkan di dalam RT RW kabupaten. RT RW di sini bukan rukun tetangga, rukun warga loh ya. RT RW di sini adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten. Nah, kenapa nih? Karena ternyata ketetapan ini tuh juga ada di dalam pasal gitu. Ada di dalam pasal nomor 18 sampai 19 di Undang-Undang Nomor 41 tadi. Dan kalau penetapan LP2B itu harus ditetapkan di dalam RDTR, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, karena ini juga termasuk ketetapan di dalam pasal, yaitu pasal 20 sampai pasal 21 di dalam Undang-Undang Nomor 41. Jadi singkatnya gimana? Singkatnya, kan tadi ada dua tuh, ada P2B dan LP2B. Kalau P2B itu masuk ke dalam RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah, sedangkan kalau LP2B itu masuk ke RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, tapi tetap sama di dalam lingkaran kabupaten. Oke? Lanjut nih ke poin yang ketiga. Oke, siap. Langsung lanjut ke poin ketiga. Nah, di poin ketiga ini ada pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau kawasan P2B dan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Nah, dalam hal pengembangan ini kita difokuskan pada dua hal, yaitu kegiatan intensifikasi dan kegiatan ekstensifikasi. Nah, ada apa aja sih di program intensifikasi dan ekstensifikasi? Nah, nanti aku bakal kasih teksnya, teks berjalan, oke? Karena ini cukup panjang, jadi aku harap kalian bisa lihat per poinnya, apa aja yang jadi bagian intensifikasi dan apa aja yang jadi bagian ekstensifikasi. Oke? Langsung aku kasih nih ke kalian, teks berjalan buat kalian. Oke, siap. Tadi kalian udah lihat kan teks berjalanku ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, kalau kalian udah baca, artinya kita langsung cus aja ke poin selanjutnya. Nah, poin keempat itu ada aspek pengendalian LP2B. Nah, pengendalian LP2B ini pemerintah harus memberikan poin khusus di dalam pengendalian. Nah, ada aspek yang harus diperhatikan di dalam poin pengendalian ini, yaitu yang pertama adalah insentif, disinsentif, dan alih fungsi. Nah, kalau yang perlu diperhatikan banget itu tuh hanya insentif. Karena di dalam insentif itu sudah dibahas di pasal 41 itu tadi. Jadi poin insentif ini benar-benar sangat penting banget karena dibahas di dalam pasal 41. Apa sih poinnya? Nah, poin insentif itu adalah perbaikan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian benih dan varietas unggul, akses informasi dan teknologi, penyediaan prasarana dan sarana produksi,
bantuan sertifikat tanah, penghargaan bagi petani berprestasi, dan keringanan pajak bumi dan bangunan. Banyak ya? Ternyata ada 7 poin dari intensif itu sendiri. Dan pemerintah harus memastikan bahwa para petani atau para masyarakat yang lahannya dijadikan LP2B ini harus mendapatkan 7 poin tersebut. Ya, ada beberapa yang option seperti penghargaan bagi petani berprestasi, artinya para petani itu harus memiliki prestasi terlebih dahulu. Tapi sisanya itu harus menjadi poin-poin khusus yang diperhatikan pemerintah terhadap para petani atau para masyarakat yang lahannya menjadi lahan LP2B. Oke, sip, udah 4 nih. Berarti kita langsung ke poin terakhir. Lanjut, cus. Siap, udah nyampe poin terakhir aja nih. Gak kerasa kan, ini udah poin kelima. Nah, di poin kelima ini ada yang namanya pembinaan. Nah, pasti karena sebagian besar petani itu pasti akan mempertahankan lahan pertaniannya. Apalagi para petani yang memang pada dasarnya mata pencahariannya adalah dari bertani gitu. Nah, sebenarnya kalau pembinaan untuk para petani itu sudah dilakukan rutin oleh pemerintah. Tetapi di sini harus ada yang diperhatikan, yaitu pembinaan kepada para petani yang lahannya dijadikan lahan LP2B. Kenapa harus diperhatikan? Karena para petani yang lahannya dijadikan lahan LP2B ini harus diberikan porsi lebih. Loh, kenapa diberikan porsi lebih? Karena lahan miliknya itu akan dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Artinya, pertanian dan pangan di kawasan itu akan bergantung pada lahan milik petani itu. Nah, nanti kalau kawasan lainnya bolehlah untuk dijadikan lahan perumahan kalau memang jumlah penduduk juga dilihat semakin banyak gitu kan. Tapi kalau lahan yang sudah dijadikan LP2B tidak bisa dijadikan lahan perumahan itu. Karena dari awal kan sudah dijelaskan bahwa lahan yang sudah ditetapkan menjadi kawasan LP2B akan memiliki bobot hukum. Jadi nanti kalau dilanggar bisa dibawa itu ke pengadilan karena sudah memiliki bobot hukum. Oke. Jadi di akhir ini aku bakal ngasih kesimpulan ke kalian apa sih inti dari videoku kali ini. Oke? Lanjut aja langsung ke kesimpulan. Langsung aja. Oke, segmen terakhir nih. Segmen terakhir. Ada kesimpulan dan penutupan. Nah, jadi di videoku kali ini tuh aku mengangkat masalah yaitu pengalihan fungsi sawah menjadi lahan perumahan. Dan aku sudah memberikan bukti real bagaimana keadaan di sekitar rumahku, bagaimana sawah yang sudah ditimbun tanah untuk dijadikan lahan perumahan, dan selanjutnya aku sudah kasih lihat nih gimana sih perumahan-perumahan yang ada di sekitar rumahku itu yang awalnya adalah lahan persawahan. Dan tadi aku juga udah kasih 5 strategi. 5 strategi yang bisa kalian pahami dan pelajari. Ya mungkin kita sebagai murid SMA memang tidak bisa terjun langsung, tapi setidaknya kita bisa mengetahui informasi-informasi dan ilmu-ilmu apa sih gitu kan. Dan kalian pasti baru tahu kalau pengalihan fungsi lahan sawah menjadi lahan pertanian itu sudah diatur di dalam undang-undang. Jujur aku sendiri juga kaget. Ternyata udah ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Nah, di dalam undang-undang tadi udah dijelasin nih ada 5 strategi. Nah, strategi yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah penetapan, yang ketiga adalah pengembangan, yang keempat adalah pengendalian, dan yang terakhir adalah pembinaan. Oke? Nah, nggak kerasa nih, aku udah kasih informasi ke kalian, aku udah selesai mengerjakan tugas ini. Oke? Akhirnya kita udah ada di akhir video, dan semoga video kali ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan informasi baru buat kalian yang menonton. Jangan lupa kalau kalian suka bisa kasih jempol kalian di bawah sini, dan jangan lupa yang belum subscribe bisa subscribe. Oke?
Aku akhiri sampai sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.